Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awwalun Hidayah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fathul Mu'jam yang diampu oleh Ustadz Muhammad Fatoni. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Mu'jam Arabi dan urgensinya dalam pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi. Nah, apa saja sih urgensinya? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, yang pertama ada pengertian Mu'jam Arabi. Mu'jam berasal dari kalimat ujama yang bermakna samar-samar atau tidak jelas. Ibnu Jini memaparkan dalam kitabnya Sirsinaa al-I'rab. Dia berkata, kalimat adapun makna al-mu'jam menurut istilah yang digunakan orang Arab adalah sebagai kitab yang menghimpun sekumpulan kosakata bahasa tertentu dan dilengkapi beberapa penjelasan atau penafsiran maknanya dengan materi yang diatur dengan susunan tertentu baik mengikuti urutan abjad hijaiyah maupun menyesuaikan dengan topik. Mu'jam Arabi merupakan istilah yang digunakan orang Arab untuk suatu kitab yang menghimpun sejumlah mufradat atau kata-kata sesuatu bahasa dan diiringi dengan penjelasannya atau tafsiran maknanya. Materi-materinya disusun sedemikian rupa, ada kalanya berdasarkan urutan huruf hijaiyah dan ada kalanya berdasarkan topik. Atas dasar pengertian tersebut, maka tidak mengherankan bila ada yang mengatakan bahwa al-mu'jam identik atau searti dengan kata-kata al-qamus atau kamus. Bahkan sekarang kata-kata kamus telah lebih populer dari kata-kata mu'jam sendiri, karena banyak pengarang mu'jam yang menamakan karya mu'jam mereka dengan kamus. Dengan demikian, kata mu'jam bisa kita artikan sebagai kamus atau ensiklopedia, yang umumnya untuk menunjukkan atau menghimpun berbagai mufradat serta penjelasannya. Penggunaan istilah mu'jam di sini penulis dimaksudkan adalah agar ketika penulis menggunakan kata-kata itu, asosiasi kita diharapkan tidak lain kecuali adalah ensiklopedia atau kamus-kamus Arab yang ditulis oleh orang yang ahli dalam bahasa Arab itu sendiri dan tanpa menggunakan terjemahan bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Untuk lebih menyatakan maksud tersebut, maka penulis menambahkan kata-kata al-Arabi di depan kata al-mu'jam sehingga jelas bahwa yang penulis maksudkan di sini utamanya adalah kamus Arab. Hal ini tidak berarti pula bahwa kamus-kamus Arab Indonesia atau lainnya tak dapat disebut sebagai mu'jam, lalu karenanya tidak diperlukan. Bukanlah demikian halnya, akan tetapi ia tetap diperlukan, hanya saja sebaiknya ia tidak semata-mata dijadikan sebagai konsumsi pokok dalam pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi, melainkan hanya sebagai pembantu atau pendukung. Hal ini karena kualitas pemahaman langsung terhadap Mu'jam Arabi tersebut kiranya lebih diperlukan agar dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan semantik dalam memahami kitab-kitab Arab, apalagi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Yang kedua, sejarah pertumbuhan dan perkembangan Mu'jam Arabi. Mu'jam Arabi dalam perjalanan sejarahnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ia memiliki fase-fase perkembangannya serta adanya beberapa hal atau faktor yang mendorong kemunculannya. Di antara faktor yang mendorong kelahirannya adalah adanya kebutuhan orang Arab kepada penafsiran lafaz-lafaz Al-Quran serta keinginan mereka untuk memelihara kitab suci tersebut dari kesalahan ucap dan kesalahan memahaminya. Dengan adanya kebutuhan yang demikian itu, maka orang-orang yang mempunyai komitmen tinggi terhadap pengumpulan bahasa Arab yang akan diwujudkan dalam bentuk tulisan telah melakukan penelitian ke tempat-tempat tertentu, terutama ke pelosok-pelosok desa yang bahasa mereka dipandang masih belum mengalami perubahan dan percampuran dengan bahasa asing.
Dengan demikian, maka makna dari sesuatu lafaz yang disampaikan masih tetap valid sebagaimana yang dikehendaki oleh penutur aslinya. Dalam mu'jam biasanya diungkapkan berbagai makna dari suatu kata. Hanya saja ketika didapati suatu kata itu memiliki arti yang banyak serta mengalami perkembangan penggunaannya, maka pengarang mu'jam terkadang memulai dengan menyebutkan makna baru dari kata tersebut, kemudian menyebutkan makna asalnya. Ahmad Amin dalam kitabnya Duha al-Islam telah menuturkan ada 3 fase yang telah dilalui, yaitu fase bahasa dikumpulkan atas dasar kesepakatan, kemudian fase pengumpulan kata yang berhubungan dengan topik tertentu lalu dibuat kitab, dan fase pembuatan al-mu'jam secara sempurna. Yang ketiga ada jenis-jenis mu'jam Arabi. Jenis-jenis mu'jam Arabi dalam kamus-kamus bahasa Arab yang beredar sebagai produk kreativitas para linguis dan hasil riset para leksikologi sangat beragam tergantung tujuan penyusunan kamus dan perwajahannya atau performance yang direlevansikan dengan kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis kamus ini dibedakan menjadi 10 macam, yaitu kamus bahasa atau lugawi, kamus terjemah, kamus tematik atau maudhu'i, kamus derivatif atau istiqaqi, kamus evolutif atau tatawuri, kamus spesialis atau tahasusi, kamus informatif atau dairah ma'lamah, kamus visual, kamus buku atau mu'jam alkitab, dan kamus digital atau online. Selain itu, dalam pembagian mu'jam Arabi ditinjau dari segi kualitas ada kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa, kamus multibahasa. Ditinjau dari segi kata ada mu'jam al-fadz dan mu'jam al-ma'ani. Ditinjau dari segi tema ada mu'jam al-lugawi dan mu'jam al-mausi'i serta mu'jam al-tarihi. Ditinjau dari segi materi ada al-mu'jam al-am dan al-mu'jam al-khos. Ditinjau dari segi susunannya ada al-mu'jam al-fabai dan al-mu'jam al-maudhu'i. Dan selanjutnya terakhir yang keempat ada urgensi mu'jam Arabi dalam pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi. Mu'jam Arabi itu dikatakan menduduki posisi yang sangat urgen dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama di perguruan tinggi Islam. Penggunaan mu'jam Arabi sebagai salah satu metode pembelajaran adalah sangat penting. Untuk memudahkan kita mengetahui hal-hal semacam ini, jelas kita memerlukan bantuan dari mu'jam Arabi. Karena mengingat sifat ilmiah atau karakteristik bahasa Arab itu sendiri yang berbeda dengan bahasa-bahasa lain di dunia ini. Kenyataannya terkadang menunjukkan bahwa mu'jam Arabi itu masih kurang menjadi perhatian kita, dan urgensinya terlihat masih kurang disadari. Indikasi ini dapat kita amati dalam proses pembelajaran bahasa Arab yang ketika apabila ada seorang dosen memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk menerjemahkan suatu teks Arab, maka yang terjadi adalah mahasiswa itu mendatangi orang yang dipandangnya bisa menerjemahkan teks tersebut tanpa mau berusaha terlebih dahulu untuk menemukan arti kata-kata yang dipandang perlu dalam teks itu pada berbagai mu'jam yang ada. Padahal apabila ia mau membuka mu'jam, dia akan menemukan berbagai arti yang cocok untuk kata-kata dan kalimat yang akan diterjemahkannya. Dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya materi qiraah atau mutolaah, kemahiran menggunakan mu'jam sangatlah dituntut. Karena tujuan materi ini bukan hanya bertumpu kepada kemampuan membaca, akan tetapi tujuannya adalah lebih banyak kepada kemampuan memahami. Karena itulah tidak mengherankan apabila Muhammad Abdul Qadir Ahmad mengatakan bahwa di antara hal yang amat penting dilatih oleh seorang dalam pembelajaran qiraah adalah bagaimana menggunakan mu'jam. Jika mengabaikan peran dan urgensi mu'jam dalam aktivitas pembelajaran bahasa Arab, dapat mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam penggunaan lafaz-lafaz yang tepat untuk suatu makna.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kurang maupun salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran katsiran ala ihtimamikum wa akhiran ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.